Koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai capres yang disebut-sebut akan diumumkan pada 10 November ternyata batal dideklarasikan. Sejumlah unsur dari ketiga parpol calon koalisi ini menyebut perubahan bukan merupakan pembatalan, namun hanya mundurnya tanggal deklarasi. Ini tidak ada pembatalan ya, yang terjadi ada usulan tanggal 10 November ini. Jadi kalau kami di tim kecil tentu masih solid, diskusi intens ya, guyup, saling menghargai, saling trust satu dengan yang lainnya begitu. Jadi saya kira itu keretakan itu tidak terjadi, dan yang terjadi adalah bagaimana kami semakin intens untuk membicarakan beberapa format ke depan, bagaimana tidak hanya capres-cawapres dibicarakan, kriterianya, kemudian nanti tahapannya juga seperti apa. Terus yang tidak kalah penting adalah kita juga membahas tentang bagaimana kira-kira platform perjuangan yang akan dilakukan ke depan gitu, perubahan apa yang ingin kita lakukan. Jadi saya kira kami duduk bareng dengan nyaman, dengan egaliter, dan satu sama lain saling memahami bahwa adapun isu tanggal 10 November dilontarkan oleh teman kami dari Nasdem, kami menghormati itu, tetapi tentu di calon mitra koalisi ini kita posisinya sejajar, tidak ada satu mendominasi satu dengan yang lainnya. Jadi saya kira posisinya di situ. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya kira prediksi mungkin mudah-mudahan Ketua Majelis Syuro Dr. Salim mengatakan bahwa mungkin mudah-mudahan di akhir Desember inilah sudah ada kejelasan siapa kemudian capres, cawapres, dan format koalisi kita ke depan seperti apa begitu. Kalau dari kami semua sudah setara ya sejak awal. Justru itu karena ini setara, sejajar, jadi semua kita bahas bersama gitu. Bahas bersama ya segala detail, termasuk juga segala aspirasi. Ini kan menyatukan tiga partai. Ya, tiga partai sehingga ada aspirasi kader yang berbeda-beda. Tentunya kita mesti sinkronisasi juga, mesti samakan frekuensi. Karena tujuan kita kan mencari kesamaan nih. Ya beda kalau mencari perbedaan tuh biasa cepat gitu kan. Beda nih gitu. Enggak, tapi justru kita ingin mencari persamaan sehingga memang butuh waktu. Nah, lagi pula kami tadi ya, semua hal ini kan perlu dipertimbangkan masak-masak karena bagaimanapun ya ada tadi harapan yang besar dari masyarakat ya kepada ketiga partai ini dalam membentuk koalisi perubahan, dalam membangun yang namanya orde kolaborasi gitu. Sehingga kita tidak ingin ya ada saling tekan atau saling intimidasi misalnya, mau dari dalam atau dari luar. Nah, tiga-tiga ini sama-sama kuat ini. Sama-sama kuat dalam konteks bahwa kami ini ya tidak saling menghormati independensi masing-masing dan tidak mau ditekan-tekan atau diintimidasi oleh pihak lain agar mengubah pikiran atau kesepakatan kami bertiga ingin bersama. Saya kira bahasan kita lumayan ya, kalau misalnya di berbagai bahasan kita membicarakan ini tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, waktu masih cukup, kurang lebih ada 14 bulan ke depan yang kita persiapkan, dan kita juga lagi berikhtiar bagaimana kita melihat peluang pasangan capres-cawapres sebagaimana amanah dari Musyawarah Majelis Syuro. Kita ingin mencari siapa capres-cawapres yang berpeluang menang, yang kedua memiliki jiwa religius nasionalis, dan yang ketiga adalah capres-cawapres sebagai simbol perubahan untuk perbaikan bangsa. Jadi kami fokus di situ, dan saya kira masih ada waktu. Mudah-mudahan akhir tahun ini, bulan Desember, kita masih bisa membahas, menyiapkan itu semua. Kita melihat bagaimana fluktuasi dinamika survei berdasarkan aspirasi dari masyarakat, ya, siapa kira-kira pasangan capres-cawapres yang unggul, dan kami tentu tidak hanya melihat bagaimana pasangan capres-cawapres ini berpotensi menang, tetapi juga punya track record yang baik, rekam jejak, pengalaman, punya prestasi. Makanya kita membahas siapa kira-kira masing-masing capres-cawapres yang akan diusungkan. Misalnya PKS menawarkan misalnya Kang Aher, gubernur 2 periode dari Jawa Barat yang sangat berprestasi, dan itu akan menjadi salah satu modal utama ketika kalau misalnya Allah takdirkan menang pasangan ini, maka insya Allah kita akan bisa menyelesaikan persoalan bangsa dan bisa menyatukan elemen bangsa ke depan. Kalau namanya dalam politik, stick and carrot itu kan hal yang biasa gitu. Kalau misalnya dikasih carrot nggak mempan, mungkin dipakai stick kan begitu ya kan? Atau kebalikannya. Kami sticknya itu bahkan sebelum merangkai, menyusun koalisi perubahan ini kan. Yang sempat mau diambil alih kepemimpinan ini, abuse of power ya, tahun 2021, kami sudah mengalami yang namanya stick itu. Yang begitu luar biasanya kekuasaan mencoba merenggut
kepemimpinan sah dari Mas AHY gitu. Nah, itu sudah bisa kami lewati. Nah, kemudian di tahun ini banyak carrotnya nih gitu. Meskipun sticknya dikit-dikit lah, coba di pukul-pukulin dikit gitu ya, coba digangguin ya, banyak juga ada juga beberapa secara intens, secara bergantian ya menerpa beberapa kader kami misalnya. Nah, kemudian mulai juga ada kayak tadi, entah ada penawaran atau apa, ya itu kita kan tidak perlu ungkap juga di ruang publik gitu sebenarnya. Tapi yang pasti kami bertiga sangat-sangat solid, makin dekat, makin lengket, udah makin banyak kesamaan nih. Kira godaan dari manapun akan terjadi ya, dan saya kira kami sempat mendengar itu ya, dan tetapi saya sebagai juru bicara PKS sehari-hari bersama Presiden, tawaran itu tidak nyampe langsung kepada beliau, dan bagi kami ada atau tidak ada tawaran capres menteri dari misalnya pemerintah, bagi kami sikap PKS jelas. Musyawarah Majelis Syuro terakhir bulan Agustus menyampaikan bahwa PKS oposisi sampai 2024 ya. Ada tawaran atau tidak, kami tetap itu yang akan kita pegang. Kita ingin ada kepatutan demokrasi di mana saat ini bangsa ini butuh penyeimbang. Jadi ada suara yang oposisi menyuarakan aspirasi rakyat, disitulah posisi PKS saat ini. Jadi kami tidak lagi terjerat dengan ada kontrak menteri dan sebagainya. Saya kira kita ingin keseimbangan pemerintah, check and balances ini bisa terjadi sehingga tidak adalah abuse of power atau otoritarianisme yang dilakukan oleh pemerintah tanpa ada kontrol dari oposisi. Jadi saya kira ini yang kita lakukan. Jadi tawaran apapun kepada PKS, kami insya Allah istiqomah oposisi sampai 2024 dan mudah-mudahan kita akan berikhtiar setelah 2024 itu. Kita saat ini berjuang mencari mitra koalisi, capres, cawapres yang kira-kira bisa berpotensi menang, bisa menyatukan bangsa ini kembali menjadi bangsa yang utuh, yang kira-kira ke depan akan lebih baik lah gitu. Ya, yang menarik ya, karena ketika ada pernyataan dari Nasdem ya, tanggal 10 November itu akan ada katakanlah deklarasi, apalagi sebelumnya ada pertemuan-pertemuan ya, baik antar 3 partai maupun misalnya AHY, dan beberapa tokoh itu ketemu dengan Anies di rumahnya, itu ada harapan bahwa tanggal 10 itu akan terwujud gitu. Saya kira tentunya Nasdem tidak akan sembarangan ya mengeluarkan tanggal kan, karena kalau sampai batal kan istilahnya udah umumin tanggal perkawinan tiba-tiba batal itu kan malu gitu. Jadi saya kira ya saya sebetulnya surprise juga bahwa ini bisa batal, walaupun kalau dilihat dari sisi yang lain sebetulnya tidak terlalu mengejutkan juga, karena Pak Anies sendiri sebetulnya dalam tanda kutip sudah agak menampar muka Partai Demokrat saya kira ketika mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada atau belum ada cawapres yang memenuhi 3 kriteria cawapres yang dia inginkan. Padahal tidak lama sebelumnya Anies Baswedan itu disambut dengan gegap gembira dengan sangat meriah di kantor Partai Demokrat begitu. Dan saya aku yakin pada saat itu sudah ada perasaan yang berbunga-bunga dari Partai Demokrat bahwa memang Anies mau dengan AHY gitu, udah yakin gitu. Dan kita semua tahu bahwa Partai Demokrat itu sangat ingin agar AHY jadi calon wakil presiden ya, karena untuk bisa menjadi katakanlah lokomotif suara bagi Partai Demokrat begitu. Jadi pertama tentu mengejutkan bahwa sudah keluar tanggal tapi bisa batal. Tetapi kalau dilihat dari indikator-indikator yang lain sesungguhnya bisa dipahami atau diduga kenapa ini istilahnya belum jadi atau belum kompak gitu. Dari Mas Titin tadi ketika mengatakan variabel yang keberapa tadi harus berpengalaman dalam pemerintahan, saya kira itu yang dan langsung mengeluarkan pernyataan nama Mas Aher itu kan betul-betul diametral dengan seorang AHY begitu ya, yang notabene memang belum pernah di jabatan pemerintahan yang tinggi ya. Terakhir kalau tidak salah jabatannya di militer itu mayor, walaupun beliau ketua umum, tapi kan kita bukan bicara partai ya, tapi kita bicara pemerintahan dan belum pernah memegang jabatan publik yang cukup tinggi, katakanlah seperti misalnya Aher yang gubernur Jawa Barat 2 periode, sebuah gubernur yang provinsinya paling besar di Indonesia begitu. Jadi saya melihat ini belum ketemu di siapa calon wakil presidennya. Demokrat ingin AHY,
PKS ingin Ahmad Heriawan, begitu. Baik. Sayangnya untuk maju capres itu nggak bisa wakilnya 2. Gitu. Kalau wakilnya 2 mungkin udah deklarasi. Kalau kemudian pertanyaannya atau yang mengganjal adalah belum ketemu satu nama siapa cawapresnya, mengapa tidak kemudian hanya deklarasi koalisinya saja begitu, supaya jelas petanya seperti apa daripada harus menunggu lebih lama kalau mencari satu nama mungkin dari 2 yang kemudian Anda sebutkan tadi begitu. Seperti apa, Mas? Ya, persoalan pertama adalah memang undang-undangnya sudah mengatur bahwa yang maju itu calon presiden dan wakil presiden. Kalau cuma calon presidennya saja itu namanya setengah-setengah. Nggak bisa cuma mempelai laki-lakinya saja lalu nggak ada mempelai perempuannya. Harus ada dua-duanya. Yang kedua, memang agak rumit nanti kalau sudah deklarasi sama-sama, lalu kemudian wakilnya belum dikunci. Itu kalau mau keluar dari koalisi ini, kalau nggak cocok atau kalau nggak sesuai, itu sudah sulit gitu loh. Kenapa? Karena ibaratnya koalisi yang lain itu sudah tutup buku. Gitu. Jadi memang begitu deklarasi, idealnya sudah calon presiden dan calon wakil presiden sudah menjadi kesepakatan bersama dan itu sudah bersifat katakanlah final dan mengikat. Jadi memang disinilah kerumitan dari koalisi perubahan ya atau koalisi gondang dia ini yang dari awal saya lihat gitu. Kenapa? Karena dia membutuhkan 3 partai politik ya, tidak hanya cukup 2. Bandingkan dengan Gerindra misalnya, yang cukup 1 partai saja dia sudah memenuhi persyaratan pencalonan, sehingga kemudian tidak menjadi rumit calon presiden misalnya Prabowo, wakilnya katakanlah Caimin atau siapapun nanti yang bisa akan diajukan oleh PKB. Tapi kalau dalam kasus ini agak sulit ini. Ini mempelai laki-laki satunya, tapi mempelai perempuannya berebut, ada 2 ini. Saya melihat ada 3 hal. Yang pertama, godaan itu ternyata ada. Kalau ini masih malu-malu kok tadi dapat ya. Sudahlah, godaan itu ada. Jangan-jangan bukan cuma 2 menteri, lebih dari itu ya. Kalau melihat apa yang mereka sampaikan. Tapi kan mereka nyatakan dengan cepat, tidak boleh dinyatakan di depan umum. Nah, yang kedua, yang selalu menjadi menarik adalah mereka sedang menuju kepada persatuan dan bahkan disebut berpihak 4 sudah. Berpihak 4 itu Nasdem, PKS, Partai Demokrat, sekaligus rapat-rapatnya sudah mengajak Anies. Tapi kan dari situ justru menjadi ada kekurangan, yaitu cawapresnya kapan, gitu ya. Nah, mereka ini kan kepeloporan di depan, yang saya katakan tadi, momentum yang nanti akan menyeret-nyeret partai lain. Apakah ikut irama mereka adu cepat, atau tenang saja? Dua-duanya ini punya strategi dan punya keuntungan maupun kelemahan. Keuntungannya misalnya mereka bisa lebih tenang kan melihat ini kapan betul-betul ada ketemu hari yang baik di bulan Desember misalnya. Hari Kesetiakawanan misalnya, lalu ketemu, oh ini capres, ini cawapresnya. Baru mereka bersikap terhadap itu. Nah, tetapi pada sisi lain betul juga, kenapa disebut sini rapuh atau tidak? Taman Sari oligarki itu kan berusaha untuk tidak memperoleh lawan yang tangguh. Ya kalau bisa kita punya calon nggak usah hebat-hebat banget, asal lawannya lebih parah dari kita. Itu prinsip Taman Sari oligarki. Taman Sari oligarki ya? Nah, saya mau ke depan dengan mengatakan gini, ini pilihannya juga sulit atau rapuh dalam konteks bukan hanya cawapres. Orang kurang memikirkan, misalnya gini, apakah kedua partai ini yang bersama-sama dengan Nasdem sepakat untuk, nanti orang rame lagi nih marah-marah. Apa nih? Misalnya gini kan, perubahan dan perbaikan. Apakah mau mengatakan kontinuitas pembangunan? Ya kan? Atau mengatakan enggak semua gitu. Ini belum tentu sama loh antara PKS dengan Nasdem. Malah isu yang agak lebih runcing misalnya, IKN dilanjutkan apa enggak misalnya. Itu sudah lebih pada level empirik. Jangan ke sana dulu, nanti lebih banyak yang marah. Tapi perubahan dan perbaikan ini itu masuk ke kontinuitas pembangunan atau ada yang berubah gitu. Nah, itu menarik. Di situ menurut saya bisa masuk ke dalam tanda petik yang kaku tadi. Oke, demikian realitanya Bang Bibit. Saya kira betul ya. Jadi ketika nanti kita katakanlah Nasdem, Demokrat, PKS kita ini berkoalisi, maka tadi continuity dan perubahan itu akan terjadi. Mana yang kita lebih besar? Perubahannya saya kira atau lihat, kontinuitasnya? Ya kita lihatlah ya. Jadi bagaimana aspirasi masyarakat, bahwa memang kalau di berbagai survei akan kita pelajari lebih dari 50% memang ingin ada perubahan kebijakan ke depan. Saya kira
ini juga kami kaji. Jadi kami ini modern party, jadi berusaha untuk menjadi partai yang rasional, modern, melihat sisi politik itu tidak hanya dari sisi rasa para elit, tetapi kami juga mendengarkan denyut nadi masyarakat. Sebetulnya masyarakat ingin apa gitu? Apakah dengan kondisi saat ini sudah lebih baik, atau memang ingin kepemimpinan yang lebih baik yang kita bawa? Jadi saya kira continuity, jadi keberlanjutan dan perubahan change itu yang kita ingin. Saya mau pertajam gini, bukan hanya soal godaan 3 menteri misalnya, tapi lebih daripada itu kontinuitas atau perubahan. Kalau memang menjawab gini, tetap ada kontinuitas seperti salah satu di antara mereka, tapi juga ada perubahan. Orang bilang, kita pilih Puan nama Ganjar aja. Kalau nggak Prabowo, karena kontinuitasnya lebih besar gitu. Tapi apakah itu yang gitu ya? Apakah itu yang gitu, nampak di survei, gitu. Bang, maksudnya? Apanya? Apakah itu yang nampak di... Iya, saya kira yang di survei yang kami pelajari, perubahan itu yang dihendaki lebih banyak, saya kira. Dan ini kajian kami, saya kira kami hampir mungkin dalam setahun ini bisa 3-4 kali menyelenggarakan survei internal maupun nanti kerjasama dengan lembaga survei profesional. Kami melihat itu. Jadi kalau kita melihat mana sisi lebih banyaknya, memang perubahan yang dikehendaki itu. Jadi saya kira kenaikan harga BBM kemarin, pemindahan IKN, kemudian bagaimana kondisi utang negara kita besar, saya kira kita tidak akan menafikan bahwa selalu totally berubah semakin misalnya. Nyebut IKN, saya kira semakin besar perubahannya. Tidak. Jadi kita akan kalau yang baik menurut masyarakat kita akan lanjutkan. Tetapi kalau misalnya dari sisi bagaimana dampak Undang-Undang Cipta Kerja yang kemarin misalnya kita harus evaluasi misalnya. Dan ini saya kira fair. Kita secara rasional membicarakan ini masalah masa depan bangsa. Kepentingan bangsa di atas kepentingan partai politik itu yang menjadi kajian kita.